kita kan tidak tahu apa yang boleh atau yang tidak boleh, karena ini hal yang relatif. Tapi sekarang kalau kita lihat bahwa diberitahukan kita era keterbukaan, maka mestinya memberitahukan hal itu kan hal yang wajar. Karena kalau kita lihat memang tidak pernah ada perbaikan sampai sekarang, kesannya ya. Kesannya memang di mana-mana orang menggunakan masalah mobil itu untuk keperluan mobil dinas, untuk keperluan pribadi. Maka sekarang apakah ini harus dirubah, mobil dinas boleh untuk keperluan pribadi? Apa era keterbukaannya dirubah, bahwa tidak lagi ada era keterbukaan? Karena kalau dilihat secara apa yang saya sebagai orang awam anggap bahwa jika ada era keterbukaan, maka ini juga boleh terbuka. Jadi mestinya mobil dinas memang hanya untuk dinas. Tapi kita bayangkan kalau itu dipakai untuk masalah pribadi yang sifatnya pacaran misalnya, itu kan sudah jauh dari penyimpangan, atau dipakai untuk melakukan suatu tindak korupsi. Tapi masalah Yofi ini kan ada masalah-masalah lain. Kenapa akhirnya dia seolah-olah mendapatkan suatu penekanan? Dia akan membongkar hal-hal lain. Jadi bagi kelompok kejaksaan, Yofi ini seorang yang cukup berbahaya untuk membongkar. Karena itu kita kembalikan, kita maunya ke arah mana? Era keterbukaan, bongkar semua demi untuk kebaikan negara, atau kita rahasiakan demi untuk sekelompok di negara ini. Itu jadi ini kan terjadi pelanggaran kemudian dieksposnya karena disebut ini era keterbukaan. Jadi mana akhirnya yang salah, mana yang benar, dan alasannya apa? Jadi mungkin dia pendapat orang lain juga berbeda lagi. Pendapat orang DPR, oh itu tidak boleh. Sekarang era terbukaan, keterbukaan terbatas, ya nggak tahu juga. Kita lihat ya, kalau misalnya dia lapor, apakah dia tidak akan digenjot seorang diri? Ini perkiraannya. Jadi kalau dia masukkan, dia masih ada perlindungan lain, perlindungan dari netizen. Jadi ini kemungkinan perkiraan, kita harus tanya langsung. Tapi kalau kita tanya juga belum tentu akan mengemukakan sebenarnya. Tapi kita ikuti bagaimana kira-kira pandangan kita terhadap Yofi. Kenapa dia tidak lapor ke atasannya? Kalau semua atasan melakukan hal itu, apakah akan didengarkan? Kemana dia menyalurkan kalau itu merupakan hal yang sifatnya umum? Kalau umum ya dikemukakan secara umum juga. Kalau sesuatu ini kan soalnya umum ya, masalah dinas akhirnya dipakai untuk keperluan pribadi, itu sangat biasa terjadi. Jadi barangkali ini menjadi titik di mana masing-masing dipersoalkan untuk jangan pakai fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Sekarang kalau masalah mobil dinas ini sebetulnya masalah kecil dibandingkan dengan masalah korupsi. Jadi ya apakah akan sakit hati karena mobil dinas? Mungkin akan sakit hati masalah korupsi yang berlebih yang sekarang berjalan. Sebetulnya orang kan melihat, sampai sekarang orang melihat, oh ya masalah mobil pribadi dipakai biasa walaupun itu nyimpang. Tapi coba kita bayangkan, oh dia ambil sekian ratus T karena korupsinya. Mana yang kita lebih sakit hati? Jadi sakit hati setuju tidak setuju itu relatif. Bisa setuju kecil, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, atau membuat suatu kejengkelan tersendiri. Memang sudah dikeluhkan masyarakat ya. Tapi kita lihat lagi masalah hukum kan juga sangat dipersoalkan bahwa hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ditegakkan sesuai dengan peraturan seharusnya. Ya.
sekarang kalau kita lihat fakta ya, bahwa no viral no justice ya, itu satu-satunya demi untuk bangsa ya, demi supaya kita mencapai keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Lalu kita lihat lagi, kita sekarang ada pendukungnya kan, Prabowo berusaha betul-betul untuk mengatasi korupsi, untuk mengatasi semua penyimpangan. Jadi kalau sudah dipelopori dan sampai sekarang kita melihat, walaupun banyak kritik, tapi tetap saja berhasil kan, berhasil memperbaiki. Jangan mengharapkan sesuatu berhasil serentak, semua ada waktunya. Apalagi ini sudah berlangsung sangat lama, maka juga perbaikannya meminta waktu. Jadi kalau memang kita diajak seperti sekarang kan diajak untuk membongkar masalah korupsi, ya kita ikuti saja untuk ikut membongkar supaya target negara berhasil lebih cepat, supaya kemiskinan di sini juga bisa diatasi dengan cepat, korupsi bisa diatasi dengan cepat, apalagi masalah hukum. Sekarang kita lihat bagaimana hukum bisa, yang tadinya putusan adalah putusan Tuhan, sekarang kan bisa diralat sudah. Itu kan sudah suatu perbaikan yang kita harapkan terus-menerus membaik ke arah yang baik.